Assalamualaikum Sobat Vegas and salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Safara Reka Maharani dari SMA Negeri 1 Suwak. Di sini saya membawakan cerita dari Kabupaten Rembang yang berjudul Asal Usul Desa Gurem. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri bernama Ki Kerta dan Nyi Kerti. Mereka tinggal di tengah hutan yang sangat lebat. Selain mereka berdua, ikut pula bersamanya seorang jejaka bernama Joko Jimpe. Karena suami istri tersebut belum memiliki anak, akhirnya mereka bertiga hidup di dalam gubuk yang ganggu. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri bernama Ki Kerta dan Nyi Kerti. Mereka tinggal di tengah hutan yang sangat lebat. Selain mereka berdua, ikut pula bersamanya seorang jejaka bernama Joko Jimpe. Karena suami istri tersebut belum memiliki anak, akhirnya mereka bertiga hidup di dalam gubuk yang ganggu. Sedangkan Joko Jimpe adalah orang ibarat sebatang kara. Artinya sudah tidak berayah dan beribu. Satu-satunya orang yang bisa dimintai tolong hanyalah Nyi Kerti. Karena Nyi Kerti sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Karena mereka tinggal di tengah hutan, pekerjaan sehari-hari mereka hanyalah mencari buah-buahan. Misalnya, buah-buahan yang enak dimakan atau dedaunan yang dapat dijadikan sayuran. Pada suatu hari, Ki Kerta pergi ke tengah hutan untuk mencari bahan makanan untuk mereka bertiga. Sedangkan Nyi Kerti dan Joko Jimpe tetap berdiam di dalam gubuk. Katanya mereka takut dimangsa oleh binatang buas. Harapan mereka, Ki Kerta mendapatkan banyak bahan makanan agar mereka tidak merasa kelaparan. Ketika Ki Kerta telah sampai pada suatu tempat, Ki Kerta pun dengan sigap memperhatikan keadaan sekelilingnya. Tetapi perhatian Ki Kerta terpusatkan oleh 3 butir telur. Karena Ki Kerta sudah tak tahan merasa lapar, akhirnya Ki Kerta pun mengambil 1 butir telur. Dia telan, dan 2 butir telur lainnya rencananya akan diberikan kepada Nyi Kerti dan Joko Jimpe. Tetapi beberapa saat setelah Ki Kerta menelan telur itu, badannya merasa sangat aneh. Badan Ki Kerta terasa sangat terbakar oleh bara. Karena tak tahan oleh penderitaannya, Ki Kerta pun berlarian ke sana kemari untuk mencari sumber air. Setelah beberapa saat, Ki Kerta berlarian ke sana kemari, akhirnya pun dia menemukan sumber air. Tanpa berpikir panjang, Ki Kerta pun menceburkan diri ke dalam sumber air tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ki Kerta pun berubah menjadi seekor ular. Di satu sisi,
Ketika Ki Kerta berubah menjadi seekor ular, Nyi Kerti dan Joko Cimpe masih mengharapkan kedatangan Ki Kerta. Karena Nyi Kerti sudah tak bisa menahan rasa laparnya, Nyi Kerti pun berniat menyusul suaminya tersebut. Setelah Nyi Kerti sampai di tengah hutan, Nyi Kerti dibuat bingung oleh kondisi yang dialaminya. Sebab setelah dicarinya kemana-mana, Ki Kerta tak kunjung ditemukan. Akhirnya Nyi Kerti pun memanggil-manggil nama Ki Kerta. Setelah suaranya menggema ke seluruh arah, akhirnya ada satu suara yang menyaut suara Nyi Kerti. Ternyata suara tersebut adalah suara Ki Kerta yang berpesan untuk mengambil 2 butir telur. Yang satu untuk Nyi Kerti dan yang satu untuk Joko Cimpe. Akhirnya Nyi Kerti pun menuruti perkataan suaminya tersebut. Akhirnya Nyi Kerti pun memakan 1 butir telur tersebut. Sama seperti yang dialami Ki Kerta, Nyi Kerti pun merasa kepanasan. Badannya seperti terbakar oleh bara. Tanpa berpikir panjang, dia pun menceburkan diri dalam sumber air. Setelah Nyi Kerti berubah menjadi seekor ular, akhirnya sepasang suami istri tersebut bertemu dalam satu kubangan dalam bentuk yang lain. Artinya bukan dalam wujud manusia lagi, tetapi wujud seekor ular. Kembali lagi kepada nasib Joko Cimpe yang tertinggal di dalam gubuk dengan rasa laparnya. Karena ia menunggu Ki Kerta dan Nyi Kerti tak kunjung datang, akhirnya Joko Cimpe pun menjemput mereka berdua. Seperti yang dialami Nyi Kerti, Joko Cimpe pun tak menemukan Ki Kerta dan Nyi Kerti. Dia pun berteriak-teriak memanggil nama 2 kakaknya tersebut. Akhirnya Ki Kerta pun menjawab dengan suaranya. Joko Cimpe yang mendengar suara tanpa wujud, dia kebingungan. Dia merasa kebingungan. Suara Ki Kerta beramanat kepada Joko Cimpe untuk mengambil 1 butir telur. Tanpa berpikir panjang, Joko Cimpe yang sudah merasa kelaparan menelan 1 butir telur tersebut. Ia pun merasa kepanasan, seperti terbakar, seperti yang dialami oleh Ki Kerta dan Nyi Kerti. Ia pun berlarian ke sana kemari untuk mencari sumber air. Dia menemukan sumber air yang terdapat 2 ular yang sedang berlilit-lilitan. Dia tak tahu bahwa ular tersebut adalah Ki Kerta dan Nyi Kerti. Setelah mencari sumber air yang lain, setelah berlarian kemana-mana, dia pun sampai di tengah hutan. Joko Cimpe melihat satu sumber air. Tanpa berpikir panjang lagi, Joko Cimpe pun menceburkan diri ke dalam sumber air tersebut. Akhirnya Joko Cimpe pun berubah menjadi seekor ular. Hingga kini Joko Cimpe maupun sepasang suami istri Ki Kerta dan Nyi Kerti masih tetap hidup dan tinggal di tempatnya masing-masing. Ki Kerta dan Nyi Kerti tetap hidup dan tinggal
di sebuah sumber air yang kini terkenal sebagai sebutan Sumber Bendung. Begitu pula si Joko Cimpe yang tetap hidup di dalam tengah hutan yang bernama Hutan Putih. Peristiwa hilangnya Nyi Kerti, Ki Kerta, dan Joko Cimpe masih tetap menjadi misteri. Banyak warga yang membicarakan setiap saat untuk mengenang kejadian tersebut. Akhirnya cerita ini menjadi danyang atau cikal bakal cerita daerah itu. Itulah cerita asal-usul Desa Gunem, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Untuk teman-temanku semua, boleh percaya atau tidak, karena ini cerita dari mulut ke mulut para warga. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.